wa ala ali sayyidina Muhammad kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Alhamdulillah, puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati, yang mudah-mudahan kita menjadi manusia yang dicintai oleh Nabi. Puja kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mudah-mudahan kita menjadi golongan manusia yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, di mana nikmatnya yang luar biasa tidak bisa terukur. Terkadang kita kalau pagi-pagi suka sarapan dengan bubur, makannya dengan sayur mayur, minumnya bajigur, malam nanti insya Allah kita tidur di atas kasur. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi golongan orang-orang yang pandai bersyukur, tidak sombong dan takab, karena kalau mati akan masuk liang kubur. Kamu masuk matinya masuk ke liang sumur. Alhamdulillah. Salawat beri salam, salawat tercurah limpahkan ke pangkuan baginda tercinta, hakim termulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu luar biasa, di mana Nabi ini mengajarkan kita kebaikan, ajaran Quran, ajaran Islam, sehingga kita mampu membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, ya. Membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, dari zaman onta sampai zaman Toyota, HP Nokia, toko Toserba, ya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah di siang hari ini, pagi hari ini menjelang siang, kita sama-sama berada di tempat yang dimuliakan. Oke, pertanyaan dari Bapak ke kalian nih, yang neng ngobrol tuh, kenapa tempat ini jadi mulia? Itu ya jawaban. Benar. Akhtar benar ya. Kenapa tempat ini jadi mulia? Maki ini padahal biasa kedatangan tamu dari mana-mana ya. Karena orang yang datang ke sini, terutama kita, tempat ini jadi mulia gara-gara kita punya tujuan yang mulia, ingin menghafal Quran. Ingin menghafal Quran. Makanya anak-anak sekalian, nanti Bapak akan bahas satu hadis atau dua hadis ya di akhir nanti ya, keutamaan orang yang menghafal Quran. Tapi Bapak lihat tujuan dari Camp Tahfiz ini yang paling penting nih, membentuk generasi Qurani yang tangguh, cerdas dan beradab. Seorang anak, kalian laki-laki yang perempuan, tidak akan mencapai tujuan yang ini ya, tidak bisa terbentuk kalian menjadi generasi Qurani, kemudian tangguh, kuat fisik, jasmani dan rohaninya, ditambah beradab, kalau tidak tahu ilmu. Pertanyaannya apa? Hal apa saja yang harus kalian persiapkan supaya mencapai generasi Qurani yang tangguh dan beradab ini? Yang pertama anak-anak sekalian, ya, yang pertama luruskan niat. Tadi di buku panduan itu ada ya. Laki-laki yang pertama apa tadi? Luruskan niat. Kalau dalam bahasa Arab adalah husnun niat, lurus niatnya. Apa yang harus diluruskan? Niat kita. Innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau perbuatan itu baik, niatnya baik, maka perbuatannya jadi baik. Tapi kalau niatnya buruk, maka perbuatannya itu jadi buruk. Yang pertama, niat karena apa? Yang pertama harus niat karena Allah Ta'ala. Ya, ketika kita niat karena Allah, tidak boleh ada niat-niat yang lain kecuali karena Allah itu. Ya, niat ingin liburan jangan dulu. Niat ingin hafalannya dianggap banyak, akhirnya pingin didengar dan pingin dilihat, jangan. Niat karena Allah. Kalau sudah niat karena Allah, maka Allah mudahkan segala bentuk niat kita. Yang kedua, niat memuliakan agama, membesarkan agama Islam. Kenapa kita harus punya niat
mengagungkan agama Islam karena banyak umat Islam yang melecehkan agama. Paham? Yang laki-laki perhatikan sini ya. Nanti Bapak minta untuk diganti sama yang ngobrol saja ya. Nih ya. Karena apa yang disampaikan itu berat sebetulnya. Karena harus punya ilmu satu, yang kedua harus punya kemampuan dalam berbicara. Ya. Disiman kucing. Ya, siman. Pertama niat karena apa? Allah Ta'ala ya. Yang kedua niat karena apa? Ingin memuliakan atau mengagungkan agama. Karena banyak sekarang kita punya agama Islam tapi agamanya dilecehkan, agamanya dihinakan. Buktinya apa? Kita hari ini pegang Quran, ada di antara umat selain Islam yang berani-berani Quran itu diinjak, Quran itu diludahi, Quran itu bahkan yang luar biasa diduduki melalui pantatnya. Yang paling parah itu anak-anak ya, ada yang non muslim sudah diduduki, dirobek-robek, kemudian Qurannya itu di mana? Dimasukkan ke dalam kloset. Nauzubillah min, itu terjadi. Ya, kita sebagai umat Islam melihat kitab suci kita umat Islam, gimana perasaan? Sedih atau bahagia? Kalau sedih berarti dalam diri kita ada iman. Tapi kalau kita malah ikut-ikutan bahagia, ikut-ikutan ketika kita lihat Quran malah kita duduki, kita ludahi, berarti sama halnya dengan kelakuan mereka orang-orang kafir. Nauzubillah min. Ternyata dikabarkan anak-anak ini terjadi sama orang yang di luar Indonesia ya, Perancis atau Amerika, beliau berani menduduki, meludahi, merobek, bahkan dimasukkan ke dalam kloset. Ternyata orang ini dengan kurang ajarnya ya, saking sombongnya, apa ini Quran? Untuk apa ini Quran? Ternyata Allah tegur lewat penyakitnya yang tidak bisa disembuhkan si orang ini. Sakitnya parah, berawal dari gatal-gatal, dia garuk, ternyata jadi benjolan, kemudian dari benjolan ini akhirnya membusuk, keluar nanah dan darah, sampai meninggal pun dalam keadaan su'ul khotimah, karena memang sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena bukan Islam ya. Kemudian satu, yang kedua apa anak-anak ya, meninggalnya mengenaskan. Nauzubillah min. Salah satunya itu balasan bagi orang-orang yang menghinakan agama, terutama Al-Quran. Yang ketiga anak-anak sekalian, niatkan disalim karena Allah, mengagungkan nama Allah. Yang kedua niat ingin menghafal Quran. Kita datang ke sini jauh-jauh, walaupun menurut jarak nggak terlalu jauh ya, sejam setengah kalau macet, kalau nggak macet ya 1 jam ke sini dengan keindahan alam yang begitu luar biasa. Percuma sekali lagi datang jauh-jauh ke sini hanya untuk bercanda-canda. Percuma datang ke tempat ini hanya ingin sama ortu itu, wah kamu hebat, tapi tidak ada hafalan yang bertambah, tidak ada murojaah yang dibaca, tidak ada bacaan Quran yang dibaca, hanya pindah tidur saja, pindah makan saja, pindah minum saja, percuma. Jadi niatkan dari sekarang, luruskan niat benar-benar karena Allah Ta'ala. Dan Bapak ingat anak-anak, ketika hatinya sudah niatnya sudah lurus, maka kebaikan, anugerah Allah yang berupa kemudahan, kelancaran, keberkahan Allah berikan kepada orang tersebut, kepada kita semuanya. Dulu di zaman siapa tuh? Di zaman para ulama dulu ada 2 orang murid. Bapak ingat cerita dari guru Bapak dulu. Satu ada namanya Husain, satu lagi namanya Ali. Ya, yang pertama siapa namanya? Yang kedua namanya Ali. Husain dan Ali ini sahabat baik. Deketan si Ali dengan Husain ini. Usianya sama seperti kalian ya, SMP kelas 7 lah. Ternyata apa? Si Ali ini kemana-mana takdim kepada gurunya luar biasa. Jadi ada pepatah ungkapan ilmu anak-anak ya. Ulama mengatakan hayatul ilmi bil mudzakar.
hidupnya ilmu itu dengan dizikirkan, diingat-ingat, dimurojaah. Wa fahmul ilmi bil mutalaah, pahamnya atau ngertinya ilmu itu dengan cara diulang-ulang. Jadi kalau kalian ingin paham atas suatu ilmu, banyak pengulangan. Yang terakhir ini, yang harus kalian ingat dari nasihat ulama adalah wa manfaatul ilmi bil khidmah. Kalau ingin manfaat suatu ilmu itu harus punya khidmah kepada siapa? Ilal ustad, kepada guru. Ya, kepada guru. Ilal ilmi, kepada ilmunya. Kita pegang Quran hari ini, jangan sampai seperti yang dilakukan tadi orang barat itu, melecehkan Quran sehingga ilmunya tidak dapat, hidayahnya tidak dapat. Yang pertama, kalau ingin ilmu itu bermanfaat harus khidmah atau hormat kepada guru. Si Ali dan Husain ini adalah salah satu murid dari guru ini, ulama ini. Ternyata kalau Ali itu takdim kepada gurunya, hormat banget kepada gurunya. Apa yang disampaikan gurunya itu didengar. Apa yang dinasihatkan sama gurunya diamalkan. Beda dengan Husain. Selalu hitungan Husain. Kurang hormat kepada guru. Suatu saat, karena zaman dulu ya anak-anak ya, Ali dan Husain ini punya karakter yang berbeda, punya profesi yang berbeda. Kalau pulang dari pengajian, dia pulang ke rumah, ternyata apa yang dilakukan? Membantu orang tua. Kalau Husain nggak suka bantu orang tua. Kalau Ali suka bantu orang. Apa yang dilakukan? Membantu apa? Nyuci piring bukan. Tapi salah satu yang dilakukan orang tua adalah mencangkung sawah, berkebun. Si Ali ini seperti itu, bantu. Pak, Ma, saya bantu ya, cangkung. Ternyata pada saat itu pohon yang dia tanami sama si Ali dan orang tuanya itu tumbuh besar, yaitu pohon singkong. Besar-besar isi, satu singkong besar. Ternyata dia ingat ketika dia tanam itu singkong dan ketika dia panen ingat, Papa, Mama, gimana kalau singkong ini kita berbagi dengan guru saya? Kita bawa ke guru, bagian dari saya ucapan terima kasih atas guru yang telah mengajarkan ilmu kepada saya. Oh bagus nak, silahkan bawa. Ternyata yang dibawa apa? Satu singkong isinya apa? Satu pohon singkong isinya ada 3. Dibawa tujuan ingin memuliakan guru. Ternyata itu singkong yang dibawa sama si Ali. Lalu datang ke gurunya, Assalamualaikum wahai guru, wahai ulama, adakah di dalam? Waalaikumsalam, ada. Mau ada apa? Li, masuk ke dalam, silahkan. Ternyata Ali menyampaikan buah tangan ini, hasil kerja kerasnya nanam sampai hasilnya. Ternyata dibawa ke gurunya, wahai guru, mohon diterima ini hadiah dari saya. Singkong mungkin gak seberapa, tapi saya menghormati engkau sebagai guru saya. Bagian apa? Hormat saya sebagai murid kepada guru, supaya saya dapat ilmu bermanfaat. Yang dilakukan Ali seperti itu. Dikasihlah kepada siapa? Gurunya. Ini guru luar biasa sampai merangkulnya. Terima kasih Ali. Kamu ini miskin hidupnya. Orang tua kamu juga sama. Tidak sekaya orang yang di luar sana. Hanya kamu ini hanya mampu ngasih ke guru hanya singkong saja. Akhirnya gimana? Mudah-mudahan Allah mudahkan rizkimu, Allah mudahkan segala cita-cita. Apa yang dilakukan gurunya? Dia ambil singkongnya, ternyata ke belakang ketemu dengan istrinya tuh. Ya, kata istri, ini singkong dari siapa? Dari Ali, buah tangan atau hadiah dari Ali. Untuk siapa? Untuk kita. Istrinya nggak enak tuh. Wahai bapak, wahai suamiku, gimana nih? Kita balas jasa siapa si Ali karena sayangnya kepada kita. Kita apa yang kita kasihkan? Ternyata gurunya ini punya kandang apa? Kandang domba. Dombanya cuma satu-satunya anak-anaknya. Dombanya cuma satu-satu. Ternyata dombanya dikasih ke si Ali. Li, ini hadiah dari kami, balas jasa untuk kamu yang telah mengingat kami. Ucapan dibalas. Alinya ngasih singkong, sama gurunya dikasih apa? Domba. Makasih guru, padahal nggak usah.
Kata gurunya, oh, bawa aja. Mudah-mudahan ini dombanya bermanfaat untuk keluarga, untuk diternak kembali. Akhirnya gimana? Di tengah perjalanan apa yang terjadi? Berpapasanlah dengan Husain. Li, udah dari mana? Udah dari guru. Kenapa itu domba dari mana itu? Saya dikasih sama guru. Alhamdulillah, besar banget Li dombanya. Akhirnya gimana? Emang gara-gara apa yang kamu lakukan, Li? Saya ngasih singkong 3 biji kepada guru. Dalam hati si Husain ini baru 3 singkong dikasih domba, apalagi saya ngasih duren. Akhirnya gimana? Oh, seperti itu dikasih ya, berarti ditukar betul ya. Ternyata dia Husain penasaran, panas hatinya. Si Ali yang luar biasa nih, ngasih kepada guru singkong dikasih domba, apalagi saya akan cari ke pasar. Dia rencana punya uang 300.000. Datang ke pasar, apa anak-anak? Punya niatan ingin membeli duren. Harganya yang 100.000 tuh, 3 biji, 3 buah apa? Duren dibawa, diniatkan untuk dikasih ke siapa? Ke gurunya. Dalam hati sugan dengan ngasih 3 duren ini bukan domba yang dikasih, bisa jadi apa? Unta yang dikasih. Karena niatan jelek anak-anak ya. Si Husain ini datang ke gurunya, Assalamualaikum, wahai guruku, ada di dalam. Sama dengan si Ali. Ada, waalaikumsalam, silakan masuk ke dalam rumah. Siapa? Husain. Ada apa? Saya mau kasih hadiah untuk guru yang telah ngajari saya. Ya luar biasa. Ini mohon diterima wahai guru. Ternyata ucapan yang keluar dari guru apa? Ucapan terima. Terima kasih Husain. Udah mau wangi besar lagi. Dalam hati, aduh, sebentar lagi nih kata siapa? Kata si Husain, sebentar lagi saya akan dibalas. Bukan hanya domba, mungkin unta sama siapa? Guru yang lebih besar daripada si Ali. Akhirnya gimana? Berpapasan lagi ketika ke dapur, berpapasan dengan istrinya si kiai ini. Itu dari siapa ini? Tadi dapat singkong dari Ali, sekarang dari siapa? Dapat duren dari siapa ini? Dari Husain. Oh luar biasa Husain ya. Akhirnya istrinya nggak enak. Tadi si Ali ngasih singkong, kita balas domba. Kalau kita ngasih apa ya? Pas dicari di kandang itu kosong. Hanya domba itu cuma satu-satunya yang dikasihkan ke siapa? Ke si Ali. Ya, kita di kandang nggak ada, di kamar nggak ada, emas nggak punya, uang juga nggak punya. Yang ada di atas meja dapur itu ada singkong. Mungkin inilah. Udah singkong si Ali aja yang kita kasih kepada siapa? Ke si Husain. Ternyata langsung dikasihkan kepada siapa? Ke si Husain. Ini Husain lumayan, mudah-mudahan diterima. Langsung agak jemurut. Pak Kiai nggak salah, saya ngasih duren, Ali ngasih singkong dan balasannya domba, tapi saya ngasih duren malah dikasih singkong. Gara-gara apa kok seperti itu? Jelek niat. Itu ya, niat karena Allah supaya dapat kebaikan yang luar biasa dari cerita tersebut. Ini baru bahasan niat ya, belum bahasan yang lain. Yang kedua anak-anak sekalian, selain niat karena Allah Ta'ala, niat memuliakan agama, niat menghafal Quran adalah yang kedua adalah harus seorang penghafal Quran yang harus dipersiapkan itu harus punya cita-cita, harus punya keinginan yang kuat. Apa? Yang kedua apa? Cita-cita dan keinginan yang kuat. Tanpa cita-cita, tanpa keinginan yang kuat, kalian tidak akan berhasil dalam menghafal Quran. Harus punya keinginan. Ya Allah, kalau bisa dalam waktu ini nih, kalian berdoa, ya Allah, mudahkan saya dengan menghafal Quran. Jauhi saya. Ini yang paling penting ya. Selain berdoa, kalian meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari godaan setan. Ya Allah, mudahkan saya dalam menghafal Quran. Ya Allah, jauhilah saya dari godaan-godaan setan yang membuat saya malas untuk menghafal Quran. Ya, bisa setan itu berbentuk manusia, bisa setan itu berbentuk jin. Ya, apalagi di tempat-tempat yang kayak gini ya, ada aja. Ya, ada aja yang berbentuk tanpa terlihat tapi ngeganggunya luar biasa. Ya, mengganggu untuk kita malas untuk menghafal Quran. Ya, bisa kita lewat sakit akhirnya tidak menghafal Quran, lewat ngantuk, lewat malas, lewat bercanda atau lewat yang lainnya yang akhirnya kita
lupa atas tujuan utama kita datang ke tempat ini. Yang ketiga anak-anak sekalian, laki-laki, apa yang dipersiapkan tadi yang pertama? Niat karena apa? Dua, niat karena apa? Yang tahu? Karena menambah hafalan. Yang ketiga, niat mengharap ridho Allah. Keempat, niat apa? Memuliakan agama. Yang kedua apa tadi? Cita-cita dan keinginan yang kuat. Yang ketiga anak-anak, ya, kalau bawa apa? Pensil atau pulpen, kalian tulis di catatan itu ya. Ada ya? Hal yang harus kalian persiapkan. Oke, bawa pensil nggak? Silakan bawa pensilnya, ambil. Di mana pensilnya? Oh, di koper, kejauhan atau dihafal aja ya. Oke, nanti bantuannya sama pembimbing hafalan nanti mengecek tulisan yang tadi apa? Yang tadi disampaikan ya. Nanti terutama kelompok Bapak nih, kalau tidak mendengarkan nanti harus ditulis ya. Apa yang Bapak sampaikan, apa saja hal yang harus dipersiapkan. Satu, niat. Dua, cita-cita atau keinginan yang kuat. Yang ketiga hadirin, anak-anak sekalian, apa yang harus dipersiapkan? Yang ketiga adalah mujahadah. Atau mujahadah? Kesungguh-sungguhan. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Jadi yang tidak sungguh-sungguh tidak akan berhasil. Ya. Tempatnya sama, kamarnya sama, fasilitasnya sama, tapi nanti berbeda hasilnya. Gurunya punya kemampuan ilmu yang sama, tapi hasilnya berbeda. Tergantung kalian sendiri. Yang keempat, anak-anak sekalian, niat, keinginan, mujahadah. Yang keempat, harus diawali apapun yang kalian lakukan adalah dengan doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Oke, jidan. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ma makna ad-du'a? Makna doa. Apa arti doa itu? Meminta. Ma makna doa? Selain meminta apa? Memohon. Apalagi? Meminta, memohon, apalagi? Menyampaikan permintaan, apalagi? Mengharap, ya. Doa itu istilahnya banyak ya. Roja, mengharap, meminta, memohon, apalagi? Dan doa ini adalah satu bagian yang terpenting yang tak terpisahkan, harus ada dalam diri kita. Ya. Raja 8A. Ya. Kenapa umat Islam, ya, kenapa umat Islam kemana-mana harus berdoa? Mau makan berdoa, mau minum berdoa, mau ke toilet, keluar toilet berdoa, mau sholat berdoa, setelah sholat berdoa, mau tidur berdoa, setelah tidur berdoa, mau bercermin berdoa, setelah bercermin berdoa, mau makan berdoa, mau pakai baju berdoa, setelah berdoa. Kenapa? Agar dapat apa tadi? Agar apa? Betul. Karena setiap yang kita lakukan semuanya hubungan dengan Allah. Ya, yang kedua, perempuan, ada yang bisa menjawab? Aula. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Bu Siti catat ya, yang aktif-aktif itu siapa? Mulai dari sana, dari sekarang. Agar selamat dunia akhirat mental. Ada nanti, ada raja. Oke, jawaban yang paling tepat apa yang kalian sebutkan tadi benar ya? Ya. Kenapa? Mengikuti ajaran Rasul. Ya, mantap. Cakep ya. Pertanyaan dari Bapak nih, kenapa kita harus berdoa? Karena Islam itu adalah agama doa. Ini paling isinya. Ya, benar nggak? Kenapa kita harus berdoa? Karena Islam ini adalah agama doa. Ya. Kristen mana?
Di Kristen, di Buddha ada doa, cuman tidak sebanyak kita. Orang Kristen anak-anak mau bertemu dengan temannya di pagi hari, selamat pagi, benar nggak? Berarti siangnya nggak selamat, yang selamatnya hanya di waktu pagi. Kalau ketemu siang, selamat siang. Ketemu sore, selamat sore. Ketemu malam, selamat malam. Itu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Tapi di Islam ini hanya mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam saja mengandung apa? Doa. Assalamu, keselamatan untukmu. Assalamualaikum rahmat. Wabarakatuh, keberkahan, bertambah kebaikan. Wa magfiratuh, ampunan. Waridwanu, keriduan. Ada 5 tuh dari ngucapin salam. Ya. Jadi kenapa kita harus berdoa? Karena Islam ini adalah agama doa. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena doa ini adalah perintah Allah. Ya, dalam hadis qudsi disebutkan bahwasannya kita sebagai umat Islam harus berdoa. Kata Allah, siapa di antara hambaku yang tak mau berdoa, cari Tuhan selainku. Saking kerasnya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya anak-anak sekalian, yang pertama apa tadi? Hal yang harus kalian persiapkan. 1, niat. 2, cita-cita yang kuat. 3, sungguh-sungguh. 4, doa. Kelima, nih perhatikan, boleh dicatat ya. Sabar. Apa? Sabar itu apa? Menahan diri, menempatkan diri. Ikhlas sama dengan sabar. Ya, man sabara zafira, barang siapa yang bersabar pasti beruntung. Man jada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Yang sabar pasti beruntung. Ya, terutama kalian nih, anak-anak duduk di tempat ini sampai hari Selasa nantinya. Kita belajar di Emaki ini sampai hari Selasa, sampai kepulangan kalian sabar, maka hasilnya didapatkan. Tapi kalau tidak sabar, saya mah baru 1 malam udah nggak betah, pingin pulang. Yang didapatkan apa? Yang ada kesedihan, yang ada tidak dapat ilmu. Ya, harus sabar. Ketika sabar, wasta'inu bisabri wassalah, kata Allah. Wasta'inu, memintalah kalian dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Berikutnya yang keenam, anak-anak, selain sabar, ketika kita akan melakukan sesuatu harus diawali dengan syukur. Kenapa harus bersyukur? Ya, karena syukur ini adalah perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang manusia bersyukur, anak-anak sekalian, Allah tambahkan nikmatnya. Oke, potensi yang ada dalam diri manusia apa, Mikel? Potensi yang ada dalam diri manusia yang tidak dimiliki sama binatang. Hah? Akal, apalagi? Nafsu, apalagi? Hah? Nafsu sama ya, sama hewan, binatang. Tapi yang tidak diberikan sama hewan itu adalah akal, ya. Akal yang luar biasa, ya. Akal adalah potensi yang dimiliki manusia yang harus kita syukuri, ya. Jangan sampai kita punya nikmat akal tidak disyukuri. Dan apalagi harus kita syukuri nikmatnya sehat. Banyak zaman ini anak-anak sekalian, gara-gara tidak sehat karena sakit, dia stres dalam kehidupan. Bahkan tadi malam anak-anak dengerin nih, ya. Tadi malam bapak ngajar 2 orang murid yang sudah lama nggak ngaji, udah dewasa, di usianya sekitar 38 tahun, satu tukang ojek online ya, satu lagi tukang bangunan. Belajar waktu kecil sama bapak sampai kelas 6 SD, sekarang satunya sudah menikah, satu lagi apa? Belum menikah yang ojolnya. 38, yang ini 35. Ngaji malam tadi. Bapak kasih cerita nih malam tadi ini. Ya. Pertanyaan dari 2 murid ini nanya ke bapak, Ustaz, kenapa kita harus bersyukur?
Jawaban Bapak, jawabannya ringan, karena Allah yang memerintahkan. Ketika kita bersyukur maka ditambah-tambah kenikmatan. Salah satunya nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat sehat wal afiat. Ya. Ternyata di saat itulah anak-anak sekalian, ketika Bapak tadi malam nyampaikan, Bapak sampaikan juga sekarang ya. Bapak ceritakan nih, ada seorang kaya raya, karena pentingnya sehat ini nih. Siapa yang mau nih? Cung yang mau kaya. Karena orang-orang termasuk Bapak sendiri ya. Cung, ada yang ngacung berarti ingin miskin ya. Oke, cukup ya. Bapak ceritakan malam tadi, ada seorang kaya yang kekayaannya melimpah ruah. Kalau bahasa Sundanya bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Saking banyak-banyaknya ini rezeki Allah yang diberikan. Tapi kekurangannya apa anak-anak? Orang kaya ini mobilnya banyak sampai 20. Ini kejadian asli ya. Dan Bapak langsung nanya ke orangnya nih. Mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya sampai 4. Anaknya banyak juga, sukses-sukses. Tapi si bapak yang kaya ini, orang kaya ini, dia sakitnya parah sampai si sakitnya ini tidak bisa menggunakan untuk fasilitas hidup. AC kalau tidur harus dimatikan. Makan nggak boleh makan yang aneh-aneh, cukup nasi putih dengan lauk-lauknya dengan garam dikit. Itu pun jangan yang hangat, harus yang dingin hari kemarin baru dimakan sekarang. Yang ketiga, nggak boleh minuman-minuman yang bersoda, yang berwarna. Dia hanya air putih saja yang diminum. Yang keempat, tidurnya harus cukup. Yang kelima, nggak boleh stres dan lain sebagainya. Banyak penyakitnya itu nggak bisa diobati anak-anak. Sampai di atas baringan, di atas kasurnya di kamar ini, dia sampai udah kesal. Pak Ustadz ngomong gitu, nanya, Pak, Bapak pengusaha ini luar biasa kekayaan Anda. Jawaban si Bapak yang kaya ini, Pak Ustadz sesungguhnya saya ini kaya tapi tidak merasakan kekayaan. Saya punya mobil banyak tapi saya tidak mampu menyupiri mobil. Tidak bisa mengendarai mobil karena nikmat sehat saya dicabut oleh Allah. Makanan banyak, yang dimakan itu yang enak itu membantu. Ya, istrinya pun juga sama seperti itu. Makanan minumannya dibatasi. Ya. Akhirnya ngomong si bapak yang kaya ini, Ustadz, adakah di kampung Ustadz yang mau satu orang aja atau siapa saja yang mau menukarkan kenikmatan sehatnya dengan kekayaan yang saya miliki? Coba, si bapak yang kaya ini mau ditukarkan. Kalau ada masyarakat atau siapa orang yang sehat, saya kasih kekayaannya semuanya, asal dia sakit saya sehat, kata si bapak itu. Sampai mau ditukarkan dengan nikmatnya saya. Berarti mahal nggak harganya sehat? Mahal, bener kan? Maka pantas kalau di rumah sakit ada kelas yang rendahan, tidurnya di emperan, nggak ada AC, nggak ada apa. Ada yang kelas VIP ya, yang per malamnya 2 juta, 5 juta, 10 juta. Bener nggak? Hanya nggak bisa menghirup napas saja, hanya nggak bisa kentut saja sampai dioperasi. Bahkan ada yang nggak bisa kentut itu selama 2 minggu, aduh kentut sampai di si anak ini nih, ya, kentutnya nikmat Allah atau bukan? Yang harus syukuri atau jangan? Disyukuri, ya. Tapi yang nggak boleh itu kalian sembarang kentut nih nikmat bro. Ya, kalau biasanya kalau pemuda-pemudi itu biasa kentutnya apa? Pret ya. Pret. Karena masih muda. Kalau udah dewasa brot. Ya, brot. Udah nenek-nenek, kakek-kakek, bob. Ya. Bisa jadi ya. Nah, Bapak menemukan pasien anak-anak ya di salah satu rumah sakit di Bandung nih, sendirian. Ceritanya gini. Si pemuda ini, si anak ini tidak bisa kentut. Udah 2 minggu, perutnya membesar.
makan, minum dibatasi. Akhirnya dibawa rumah sakit yang tercanggih di Bandung ini. Atau rumah sakit mana yang tercanggih? Apa? Sama dokter dikasih obat, iya. Dikasih makan, syaratnya kalau pingin kentut lagi, karena nggak bisa kentut, udah melendung. Berarti nikmat kentut itu nikmat bukan? Udah melendung si laki-laki ini. Akhirnya kata dokter, kalau pingin sehat dari kentutnya, satu puasa sampai kentut itu keluar. Dia puasa tuh 1 hari, 2 hari, sampai lapar, saya lapar, nggak minum. Yang kedua harus nungging, pantatnya ditungging. Yang ketiga harus ada support dari keluarganya, hadir dari kakaknya, adiknya, ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, keluarga besarnya hadir di ruangan itu mensupport. Ayo, kamu kuat, kamu bisa, kamu sehat, siap sehat. Ternyata ditunggu karena udah 2 hari puasa tuh, ya belum keluar kentut, sambil nungguin. Udah lapar ini. Tapi kata dokter nggak boleh makan, kalau akhirnya gimana tuh? Hari ketiga tuh tibalah saatnya nungging, sok tambah nungging lagi. Ternyata gimana? Dia ambil napas yang kenceng-kencengnya. Hah? Nggak keluar juga. Ambil napas lagi. Hah? Nggak keluar. Ambil napas yang ketiga, teknik yang terakhir, udah ambil. Ternyata semua keluarnya ikut apa? Ngambil napas juga. Apa yang terjadi? Pemuda ini nungging, keluarlah. Masih tahan. Awalnya nah, ada 3 kategori kentut itu. Apa nama? 1 ada hituto. Apa namanya? Ulang lagi. Ada hituto. Apa? Yang kedua ada kentuto. 3 ada bekokto. Apa? Nah, yang hitut, anak-anak, hitut ini nih. Apa pengertian hitut? Hitut itu tidak bersuara tapi berasa. Tahu-tahu bau aja ya. Nah, ya. Yang kedua ada yang bersuara tapi tidak bau, itu namanya kentuto. Apa namanya? Brot. Ya, tapi bau biasa aja. Pada lihat aja ya. Kamu ya? Iya. Ya. Biasanya yang kayak gitu, yang pertama biasanya maling, teriak maling. Nah, anak-anak bau, akhirnya pada mabok semuanya. Nah, yang itu. Yang parah itu adalah kategori pengkokok. Apa namanya? Udah keluarnya kencang, bau lagi. Dan apa yang terjadi? Si pasien yang belum bisa kentut ini nonggeng, ngambil napas. Semuanya keluarganya ngambil napas karena ikut mensupport. Keluarkan. Yang kedua, keluarkan. Ketika ngambil napas dalam-dalamnya, keluarkan. Akhirnya sampai banyak tuh. Sampai apa yang dikatakan sama keluarganya, anak-anak? Alhamdulillah. Oh, karena panjang, akhirnya itu kondisi kamar, nggak boleh ada hawa ya, AC dimatiin. Itu ruangan gelap gulita dan baunya awet kayak obat Cina. Semuanya mabok sambil mengucapkan alhamdulillah, nikmat. Semuanya, si pemuda ini sehat, keluarganya pada sakarat semua. Gara-gara hitutnya 2 minggu berturut-turut nggak kentut. Berarti sehat kan? Ini baru berapa poin tadi teh? Yang pertama apa? 2, 3, 4, 5. Hah?
Kita kelima sabar doa. Ya. Ini baru segini dibahasnya masih banyak sebetulnya. Tapi berhubung waktu istirahat ya. Lapar sama Bapak juga lapar ya. Cukup ya, Pak Rijal ya. Terus ya. Karena ini lebih dari 1 jam namanya lemburan ya. Ya, itu diantaranya. Oke, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Belum membahas hadisnya Pak ya. Hadisnya satu aja. Asro. Coba ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Asrofa ummati hamalatal Quran wa ashabul lail. Asrofa seutama-utamanya ummati umatku hamalatal Quran orang yang menghafal Quran wa ashabul lail yang senantiasa bangun malam. Jadi seutama-utamanya di antara umat manusia adalah yang hafal Quran dan senantiasa bangun malam. Bukan untuk kencing aja anak-anak. Bangun tidur jam 1, bangun teh ya, aduh kencing aja ya. Lalu kalian setelah kencing ngapain? Jangan langsung tidur, cebok dulu. Ya, masa di toilet langsung tidur ya? Udah kencing apa? Cebok dulu, di celana dulu. Langsung ke toilet, ke kamar ya. Jadi toilet langsung tidur, jangan ke kamar dulu baru tidur ya. Itu diantaranya ya. Untuk apa? Tahajud ya. Dan insya Allah diangkat derajatnya, terutama hafalannya dimudahkan. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena Bapak bukan penceramah anak ya, bukan tukang ngomong ya, lagi belajar seperti kalian. Kalau di 8A ini ada kaulah yang berkok ya, harusnya kaulah seperti ini ya. Ya, Bapak malu ke kaulah teh ya. Nah, seperti itu. Ada Keiko nih, sang produser, insya Allah. Ada Rapan, sang sutradara, si ganteng kalem. Ada aktornya kita, Raja. Ada yang nanti insya Allah ada adegan yang disolekan. Insya Allah ya. Tadi itu mau berakhir, nambah lagi ya. Oke, Bapak tutup dengan sebuah pantun ya. Bilang cakep ya. Oke, siap? Ya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Maksud hati ingin saya sambung, apa daya waktunya meletus. Ada. Oke, lanjut. Kalau Mikel pergi ke Jakarta, jangan lupa beli sate. Kalau Bapak salah kate, jangan lapor ke Pak RT. Buah tomat, buah putih, tamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.